dalam kasih Kristus. Bersama saya Pendeta Oflin Lebrina Taneo, Sarjana Teologia dari Klasis Rote Barat Laut, dalam program 5 menit bersama Tuhan. Bacaan firman Tuhan pada minggu ini terambil dari kitab Kejadian pasal 26 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-22 dengan tema bersama merawat sumber air mendatangkan damai sejahtera. Saya mau mengawali khotbah saat ini dengan sebuah pantun yang berkata, air jernih dari pegunungan menyejukkan hati yang gundah. Merawat sumber air adalah tujuan agar hidup sejahtera dan indah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Kejadian pasal 26 mengisahkan kehidupan Ishak di tanah Gerar di tengah-tengah wilayah bangsa Filistin. Saat itu Ishak harus berpindah-pindah karena perselisihan dengan penduduk setempat yang iri pada kelimpahan berkat Tuhan yang diberikan kepada dirinya. Di budaya Timur Tengah saat itu, air adalah sumber daya yang sangat berharga dan sumur adalah simbol kekuasaan dan kepemilikan. Siapapun yang memiliki sumur berarti dia memiliki akses atas kehidupan dan kekayaan. Karena air adalah sumber pertanian dan peternakan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika orang-orang Gerar terus berselisih dengan Ishak tidak berhenti menggali sumur yang baru. Setelah satu sumur diambil, ia berpindah lagi ke satu tempat dan menggali sumur yang lain. Dia terus melanjutkan usahanya untuk bisa mendapatkan air, supaya dia bisa melangsungkan kehidupannya. Setelah menggali beberapa sumur yang diperebutkan, akhirnya Ishak menggali sumur lain yang tidak diperebutkan oleh siapapun. Ia menamainya Rehobot, yang berarti tempat yang luas atau ruang yang lapang. Dan kemudian dia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kita ruang sehingga kita dapat berkembang di negeri ini. Penamaan ini adalah ungkapan rasa syukur Ishak karena Tuhan akhirnya memberinya tempat untuk hidup dan terus bertumbuh. Tuhan memberi ruang kepada Ishak setelah ia melalui berbagai ujian, dan ini adalah bukti bahwa berkat Tuhan akan diberikan kepada mereka yang mau menghargai dan mengupayakan segala hal yang telah diciptakan oleh Tuhan. Ishak memahami bahwa kelimpahan dari Tuhan bukan hanya tentang materi, tapi juga tentang alam yang telah Tuhan ciptakan. Ishak benar-benar paham bahwa sumber kehidupan seperti air adalah berkat yang berasal dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, air adalah anugerah Tuhan yang sangat penting bagi kehidupan. Ia memberi kehidupan, menyegarkan, dan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap makhluk yang ada di bumi. Dalam setiap tetes air, ada kasih Tuhan yang memungkinkan untuk kita semua hidup dan tumbuh sampai hari ini. Namun saat ini banyak sumber air yang mengalami pencemaran dan berkurang karena ulah manusia. Sebagai orang yang beriman, kita dipanggil untuk menjadi penjaga sumber-sumber air ini dan memeliharanya dengan kasih serta tanggung jawab. Tuhan menciptakan alam dengan segala keindahannya dan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan, termasuk air. Merenungkan hal ini, kita diingatkan bahwa air bukan hanya sekedar sumber daya yang bisa kita ambil tanpa batas,
tetapi air juga adalah titipan Tuhan yang harus kita jaga dan kita rawat. Menghargai air berarti menghargai pemberian Tuhan, dan menggunakan air dengan bijak adalah bentuk rasa syukur kita kepada Sang Pencipta. Sudahkah kita menghargai air sebagai pemberian Tuhan? Apakah kita sudah menggunakannya dengan bijak dan penuh tanggung jawab, atau kita sering membuang-buangnya? Mari kita mengubah cara pandang kita, melihat air sebagai berkat yang perlu kita syukuri dan kita jaga. Merawat sumber air tidak hanya tentang kita menjaga kebersihannya saja, tetapi juga memastikan agar air itu tetap tersedia untuk generasi mendatang. Hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah sembarangan, serta mengurangi bahan kimia di sekitar aliran air adalah tindakan yang sederhana namun sangat berarti. Setiap orang bisa berkontribusi, dan setiap tindakan kita akan menentukan bagaimana kondisi air di masa depan. Dalam hidup sehari-hari, apakah kita sudah menjaga kebersihan lingkungan sekitar sumber air? Apakah kita sudah berupaya untuk tidak mencemari sungai, danau, atau laut dengan sampah atau bahan kimia berbahaya? Mari kita bersama-sama bertanggung jawab atas apa yang telah Tuhan berikan kepada dunia ini dan kepada kita semua. Pengelolaan air adalah tanggung jawab kita bersama. Kita tidak hanya memikirkan kebutuhan kita saat ini, tetapi juga kebutuhan mereka, generasi yang akan datang. Menghemat air dalam kegiatan sehari-hari, seperti saat mencuci, mandi, atau membersihkan rumah, adalah bentuk kepedulian kita terhadap keberlangsungan sumber air. Ketika kita bisa bijak untuk membatasi penggunaan air secara berlebihan, maka kita sedang menjaga keseimbangan alam yang lebih luas. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, anak-anak dan generasi muda adalah pewaris di bumi ini. Jika kita ingin mereka hidup dalam lingkungan yang sehat dan sejahtera, maka kita harus menanamkan kesadaran tentang pentingnya untuk menjaga sumber air. Mengajarkan mereka untuk mencintai alam, menghargai air, dan merawat lingkungan adalah investasi untuk masa depan. Apakah kita sudah menjadi contoh bagi anak-anak dan generasi muda tentang pentingnya menjaga sumber air? Mari kita ajarkan mereka tentang betapa pentingnya air dan bagaimana merawatnya dengan baik. Di dalam Alkitab, air seringkali dilambangkan sebagai kehidupan dan kesucian. Menjaga sumber air berarti kita merawat berkat yang Tuhan telah titipkan di bumi ini. Kita menjaga agar setiap makhluk memiliki akses ke air bersih yang dibutuhkan. Merawat sumber air adalah tindakan kasih sesama dan alam. Dan itu adalah panggilan iman bagi setiap kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin.